Kita langsung. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilillahu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sabadana urang muji kali syukur urang puasa campuran ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang tidak henti-hentinya memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Baik kenikmatan yang kita langsung rasakan atau kenikmatan yang tidak langsung kita rasakan. Di antara kenikmatan yang kadang-kala kata Rasulullah SAW sering kita lupakan, yaitu kenikmatan kesehatan dan kenikmatan waktu luang. Sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari, nikmatani maghbunun katsirun minan nas as-sihhatu wal sarab. Dua kenikmatan yang senantiasa dilupakan oleh kita semua, yaitu kenikmatan kesehatan dan kenikmatan waktu luang. Dan bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala saat ini Allah memberikan kesehatan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang mudah-mudahan kita berkumpul menjadi wasilah datangnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ieu teh simkuring ngahajar ada judul la tansa dzikrullah, yang artinya jangan lupa zikir kepada Allah. Jadi latar belakangnya saya tuh naik motor, lihat di depan di kaca belakang mobil tuh ada quote la tansa dzikrullah. Dikiranya hadis Rasul gitu ya, dicari. Oh ternyata bukan hadis Rasul, itu cuma quote. Tapi sahih dalam makna, karena memang la tansa dzikrullah, jangan lupa zikir, ingat kepada Allah. Memang pertama perintah dari Al-Quran dan hasil hadis Rasulullah SAW. Jadi sering kita kadang-kalanya ninggal gitu ayat kuat-kuat. Nalika urang kana kendaraan diputerin mobil teh, mobilnya saya misalnya Pajero belakangnya teh kayak kuat la tansa dzikrullah. Terus saya deui jaga keselamatan, ingat keluarga menunggu di rumah gitu. Kadang-kala kita teringatkan gitu ya, ku hal anu ku urang teh dianggap sepele tapi luar biasa. Aya deui kuat eta mah biasana dipengkeun mobil truk, kuatna teh ku tunggu jandamu aya kitu nya. Luar biasa. Di kadang-kala hal yang sepele ternyata dampaknya luar biasa gitu. Kita harus berpikir kesana juga gitu. Kadang-kala aya hal anu kurang teh tidak luar biasa tapi dampaknya kecil. Tapi kadang kita harus mengingat tuh hal yang sepele tapi dampaknya luar biasa, seperti nempelkeun stiker yang kurang sepele tapi mengingatkan orang untuk berzikir.
inna ma'al usri yusron, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusron gitu. Ya asalnya stres pikiran dunia gitu, tapi ketika membaca quote seperti itu jadi damang deui, diantaranya seperti itu. Tema yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, la tansa dzikrullah, jangan lupa zikir kepada Allah. Kenapa? Karena yang pertama, zikir kepada Allah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asilan. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu, dan sucikanlah dia bukratan, di waktu pagi, wa asilan, dan di waktu sore. Walladzi yusolli, bisa saja dia memberikan sholawat kepada kalian, wa malaikatuhu, juga para malaikatnya, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, supaya mengeluarkan kalian dari gelap gulita kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahiman, dan dia Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mukmin maha kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Jadi kalau kita mendengar, membaca di dalam Al-Qur'an ada huruf nida, Allah menyeru kepada kita semua, fastami'u wa ansitu, kata Imam Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah SAW. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam Al-Quran dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah dan perhatikanlah, karena ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana larangan dan perintah itu adalah kebaikan untuk kita semua. Jadi ayana perintah dina agama, ayana larangan dina agama ternyata tidak mengurangi Allah Subhanahu wa taala. Itu aya hubunganana. Seandainya manusia semua misalkan tunduk dan turut terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungannya. Justru karena ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan ada sebuah dialog anu hiji teh anjeunna teh tukang cukur sareng anu cukuran. Anu cukuran eta teh anjeunna pahamna komunis, ateis, atosna tidak bertuhan, terpercaya ayana Tuhan. Pas ditaros teh seandainya itu, kata orang yang dicukur, seandainya ada Tuhan tentu tidak akan ada penderitaan, katanya seperti itu. Ya mungkin tukang cukur nanti gitu, rek saya diparas, anjeunna dicandak keluar. Ditinggalkan ku anjeunna aya jalmi anu kedaman, ku jalmi anu iman ieu teh nunjukkeun ka jalmi anu ateis tidak percaya adanya Tuhan. Tuh lihat,
Itu ada orang yang dia kejiwaannya sakit gitu, upama luar rawi gitu ditinggalkan. Sanes persoalan orangnya, karena memang tukang cukur mah aya di mana. Nah adina terlebet ka tukang cukur meureun biasa dibersihan ku tukang cukur, dicukuran bikin rapih itu mastakan. Itu diantara analogi. Jadi adanya agama itu karena memang kecintaan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita semua supaya kita semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalayan zikir anu seueur. Wasabbihuhu bukratan wa asilan, dan sucikanlah dia bukratan wa asilan pada waktu pagi dan pada waktu sore. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu, dia yang memberikan salawat terhadap kalian dan juga para malaikatnya. Atau salawat dia teh bimana upami Allah maparing salawat ka Nabi, misalkan kata Nabi ka hambana anu soleh, itu bentuknya adalah doa. Bukan doa, itu bentuknya adalah maghfirah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salawat kepada Nabi atau kepada orang soleh, itu bentuknya adalah maghfirah. Kalau malaikat memberikan salawat kepada Nabi atau kepada orang yang soleh, itu bentuknya adalah rahmat. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak membaca tafsir dan membaca Al-Quran ditafsirkan dengan logika sendiri, itu tidak akan menemukan hal yang benar gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpikir sembarangan, kurang pas, tanpa adanya melihat kepada tafsir-tafsir para ulama. Numawi kadang-kala aya nu ngimu teh kumahanya upami Allah bersolawat kepada Nabi hartosna, arti dari solawat itu kadang-kala diartikan doa. Jadi kalau Allah bersolawat kepada Nabi hartosna Allah berdoa, berarti ada zat yang lebih daripada Allah. Numawi diartikan yusoli itu berdoa. Seperti di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala anjeunna berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Sholli dalam bahasa Arab itu biasa diartikan sholat atau berdoa. Asal arti dari sholli itu artinya berdoa. Upami dihatoskeun yusholli berdoa, Allah juga berdoa upami secara letterlek itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah artinya setiap kali kita membaca Al-Quran, mau tidak mau pasti kita membutuhkan tafsiran dari para ulama. Itu diantaranya seperti ieu walladzi yusolli alaikum, dan dia yang bersolawat terhadap kalian, wa malaikatahu, dan juga malaikat, liyukhrijakum, mengeluarkan kalian dari gelap gulita kepada cahaya. Itu diantara semua. Jadi ikhwatul iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kadangkala murang kali urang itu kritis
tapi kurang berpola. Di kadang-kadang seperti itu bagus kritis luar biasa supaya daya galinya lebih mendalam gitu. Tetapi kadang-kadang upami kritis eta tanpa baca permainan logika, tanpa ayat pola-pola ulama, itu akan membahayakan juga. Kalau bercimpuri kealaman punya lirah, kapungkur di pesantren memang kurang dipaksa kami kritis. Numawi tradisi di kita itu diantaranya ada bahasul masail kapungkur cepegol. Jadi pembahasan masalah-masalah agama anu memang membutuhkan kepada pemikiran anu mendalam, jangan tahu saya seperti itu. Sok sanaos urang teh masih sanawiyah kene. Jadi tingkat sanawiyah kene urang teh terus belajar kritis. Kadituna mualimin teras cobaan kuliah kritis gitu, memang gitu. Tradisi-tradisi orang-orang di Nusantara itu diantaranya orang-orang yang intelek gitu. Itu diantaranya. Tapi kekritisan ini harus berpola dan ditunjang dengan seringnya kita membaca emot ku akeh kapungkur Ustaz Rombi. Jadi pembahasan ayunan ayat itu sudah dibahas. Kadang-kala para ulama urang mah tinggal ngaos gitu. Jadi orang mah tinggal ngaos permasalahan agama mah kadang-kala kan backup kembali lagi gitu seolah-olah ini permasalahan baru padahal udah dulu ieu mah ngabahasna. Itu diantaranya gitu. Nah, kantos kealaman karena kritis dan tidak berpola, tidak dibimbing juga kekritisannya gitu. Kan sebenarnya ayeuna teh mahasiswa malahan kritis terhadap ketuhanan di antawisna simkuring aya rencangan karena memang dia tuh dari mu'alim itu suka membaca orang-orang filsuf gitu. Tapi apa Al-Quran luar biasa aja gitu. Simkuring kita aya anu sae bahasa iwati bahasa Al-Quran sareng hadis. Itu yang lebih jelas. Itu diantawisna mah. Nah, kadang-kala orang itu lebih merasakan bunga gitunya atau merasa bangga dengan ilmu-ilmu baru padahal sudah dibahas. Misalnya punten di mahasiswa ya para pelajar nalikan ke lebaga dunia perkuliahan itu kan orang-orang lupa bebas berpikir dan lain sebagainya. Malahan tentang ketuhanan dia tahu sama bahas. Nah ternyata di Al-Quran sareng hadis atau dibahas mengenai ketuhanan. Sempurikan tos awas mereka orang kritis sareng rencangan teh audina hadis qudsi. Jadi sareng Allah Subhanahu wa taala kana Nabi Muhammad, ya Muhammad umat anjeun, umat engkau, umatmu sudah melewati batas. Sehingga mereka bertanya tentangku, di mana Allah, ada berapa dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Muhammad, "Fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Maka ucapkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Jadi di antawisna ayat gitu orang-orang yang memang kritis seperti itu. Karena memang dunia di luar metafisik misalnya itu tidak biasa ditinggal tetapi biasa diemutan gitunya secara logika itu diantaranya. Maka kata guru saya biarkan gitunya sebenarnya kadang-kadang mahasiswa terus gitu biarkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah di dalam Al-Quran. Oke, kata Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Nah seperti itu. Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna diantawis kautamian anu ayat
Subhanahu wa taala nyaeta nalika urang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir merupakan tameng untuk kita semua dari tipu daya setan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa zikir itu adalah tameng dari tipu daya setan. Wa amurukum an tadhkurullaha fa inna masala dzalika kamasali rajulin kharaja aduhu fi atharihi sira'an hatta idza ata yusnin hasinin fa'ahar roza nafsahu. Maka aku menyuruh kepada kalian supaya memperbanyak untuk berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya zikir dimisalkan seperti orang yang dia dikejar-kejar musuh sehingga ia lari dan berlindung terhadap benteng yang kokoh, maka tidak ada yang bisa selamat dari setan kecuali zikir kepada Allah. Jadi taya jalmi anu bisa selamat di godaan setan kajabi zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Ayat tafsiran dina tafsir Ibnu Jarir, dina larasan tafsiran surat Al-Hasr ayat 13 ngeunaan kamasalis syaitani id qala lil insani kur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi Ibnu Jarir nafsirkeun ayat eta ucapan setan nalika setan miwarang ka jalmi teh marentahkeun kufur ka Allah, nalika jalmi teh kufur ka Allah kaula berlepas diri anjeun kufur ka Allah, ini akhafullah saestuna kaula teh sieun ka Allah. Nafsirkeun eta ayat dina tafsirna ternyata kapungkur ayat cerita Israiliyah anu katampi ku sahabat anu nyeritakeun teh nyaeta sahabat Ali sareng sahabat Ibnu Mas'ud saur anjeunna. Dulu di zaman Bani Israil ada seorang rahib yang luar biasa ibadahnya, sampai 60 tahun dia duduk-duduk beribadah kepada Allah di tempat peribadahannya. Tetapi setan datang dan membujuk. Di sana ada wanita yang mempunyai 4 saudara. Jadi di lingkungan tempat ibadah rahib eta teh ternyata aya hiji istri anu ngagaduhan 4 saudara. Nalika si istri eta teh didamel gelo ku setan, istri teh tedamang anjeunna teh ditanda ku obat rerencangan, dicanda ku obat wargina ka rahim eta supados eta istri teh biasa berobat. Diobatan bikin kamina itu di rahim eta teh bikin kalamina ternyata sumping setan ngarayu ngagoda supaya terjadi perzinahan. Maka terjadilah perzinahan antara rahib dan seorang wanita tadi yang sudah sembuh ketika disembuhkan oleh rahib tadi. Terus lami isin si rahim eta teh bilih ka benda penusane sedang ngahamilan eta istri. Jeung tadi dibunuhna ku eta rahim teh. Saat terus dibunuh eta istri ku rahim eta terus dikuburkeun di tempat ibadahanana. Maka terus lami kitu si saudara-saudara teh milarian istri eta teu kependak wae kitu ka mana. Nah setan sumping kana mimpi opat wargi eta gitu. Yang istri wargi aranjeun teh anjeunna dibunuh ku rahib.
Maka ngobrol anu opat saudara eta teh ngobrolkeun kitu nya yang tadi teh anjeunna kantos simpen A, terus saudara nu sanesna kantos simpen B dan lain sebagainya itu sami. Satu sami gitu anjeunna musyawarah terus diwartoskeun ka hiji raja karajana digerebek dan lain sebagainya, ternyata mengakui dan ada barang buktinya sehingga si rahib eta dipenjara. Saat di penjara ternyata sumping deui setan. Yang ternyata naon anu kaalaman ku rahib eta teh akibat anjeun. Lamun anjeun saur setan eta ka rahib, anjeun wujudkeun diri, lamun anjeun hoyong bebas dina prahara ieu maka sujud ka kaula. Duikeun ka rahib eta sujud ka anjeun. Wantukna anjeunna maot dina kaayaan suul khotimah. Itu luar biasa. Di tingkat ulama wae gitu. Terlepas dina godaan setan. Nah, luar biasa hebatna setan. Anu kahiji setan anjeunna berjanji akan terus selama dia hidup akan menggoda manusia. Pada teh janji anjeunna ka Allah tanpa bima agwaitani la aqdannahum ajma'in. Setan berjanji kepada Allah, karena keagunganmu sungguh kata setan kami akan menjerumuskan manusia dari jalan yang lurus dari engkau illa ibadatahumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jika hiji diantawis kelebihan setan itu akan selalu menggoda manusia. Dia berjanji kepada Allah. Sareng iblis di zaman kapungkur dia badikeun ku Allah Subhanahu wa taala dikeun ka hari kiamat, dikeun ka lebetna ka neraka. Jadi hartosna pengalaman langsung seueur. Nalika nganggoda jalmi ieu hese. Upami hese kieu meureun sumping deui jalmi anu soleh, anu soleh kieu mah kedah digodana kieu dan lain sebagainya. Jika hiji karena memang setan berjanji kepada Allah, anu kadua setan hidupnya lama. Dia badikeun ku Allah Subhanahu wa taala pengalamannya seueur. Lumawi dina keterangan upami malaikat Allah Subhanahu wa taala dipaparina naon akal, tapi henteu dipaparina nafsu. Upami sato dipaparina nafsu, tapi henteu dipaparina akal. Upami jalmi sareng jin kalabat setan dipaparina nafsu nya dipaparina akal. Kan itu diantara fungsi akal itu bagaimana caranya harus berkembang. Kan gitunya upami kapungkur nya diantawis naon ciri akal gitu. Upami kapungkur urang komunikasi teh gitu. Hese luar biasa hoyong mangparina kabar kanu jantan wagi anu tepih tempat kan gitunya. Teu acan aya HP. Kedah nulis heula, kedah ngadidiakeun heula kantor pos. Semakin berkembang gitu karena mempunyai akal sebagai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Dugi ayeuna urang kesesat kana kendaraan kesesat. Hoyong ka mana we teu lami itu diantawisna. Nah kalau setan dipaparinan akal oke, dipaparinan umur anu panjang oke, berjanji ke Allah Subhanahu wa taala bakal terus menggoda manusia. Generasi ke generasi terus digoda ke Allah ku setan gitunya. Anu mana setan eta teh dipaparinan keabadian ku Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Jadi hese luar biasa. Urang tiasa lepas tina godaan setan.
kecuali zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata Rasul, la yanju minasyaitani illa bidzikrillah. Tidak ada yang selamat dari setan kecuali zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Terus aya anu ngamisilkeun hati urang, hati kita. Aya 3 kondisi hati terhadap setan. Pertama, dimisilkan sebagai rumah seorang raja. Yang di rumah itu ilahamna seorang raja di bumina kahiji seueur permata rupi namanya emasna luar biasa. Pokona mah barang-barang anu berharga pasti aya di rumah seorang raja. Bahkan bukan hanya raja sendiri, tapi seueur pengikutna, seueur pasukanana anu ngajaki di istana anu kokoh. Misil kedua, hate sapertos bumi, anu bumi eta teh bumi orang miskin, di tempatna teh teu aya nanaon gitu. Baloraah gitu. Aya pencuri anu kabita gitu. Ninggal oge di mata aya nanaon leos begitu yang terus. Anu katilu dimisilkeun hate sapertos bumi anu sedang-sedang saja. Harta aya, permata aya, tapi aya kadangkala aya penjaga. Bahkan kadangkala teu aya penjaga ditinggalkeun. Bahkan si gerbangna ge terbuka situ. Anu katilu mah bumi teh. Nah digambarkeun bumi anu kahiji mah sapertos hate jalmi anu soleh anu senantiasa diisi hatena ku ilmu, dirawat ku ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Antos setane bakal sieun ngajauhan kana hate eta. Anu kaduana dimisilkeun hate anu miskin, hate anu diantar, anu henteu naon ngahimpun ilmu-ilmu agama, tantos eta mah teu kedah dipalire deui ku setan, datos reksek hatena. Anu katilu hate sapertos urang ayeuna upina. Aya nu berhargaan dina hate urang teh sapertos permata magi osok kitu nya. Dihimpun ilmu-ilmu agama, dicucuran ku ilmu-ilmu syariat. Oke, ditambihan ku pirang-pirang ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tatapina kadangkala urang gila, urang balangah, akhirna setan sumping ngagoda ka urang sadayana duikeun kahilap zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Nah itu diantawis nama. Nu kadua, diantawis kautamian sajabi zikir teh ngagaduhan kautamian sebagai tameng dari tipu daya setan. Anu kadua, zikir mangrupikeun wasilah sumpingna kabagjaan katentreman kana hati. Nu mawi ibu kebutuhan jalmi teh ternyata mau tidak mau itu ada 2 kebutuhan yang memang harus terpenuhi. Urang butuh karena bentuk materi. Periogi nyamunya materi urang periogi kangge ibadah diparentahkeun kangge zakat, tiasa ibadah haji. Urang tiasa ngaleueut ku ngaleueut sareng tuang eta kacumpon. Urang tiasa ibadah ku terpenuhi fasilitas anu bentukna materi. Tadi lepatkeun urang milarian materi, bahkan disaneatkeun ku Rasulullah supaya urang teh ikhtiar mencari nafkah. Itu diantawis nama. Nu awi engke tafsiran tentang kebahagiaan dunia itu atau suksesnya seorang muslim itu bukan hanya sukses akhirat saja.
Kadang-kadang ketika orang parantos belajar tentang ilmu agama, oh ternyata walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul abqa, misalkan gitunya. Dunia mah aya nanaonan geuningan. Akhirat anu bakal kekal, misalkan gitu ilmu awamna gitu orang anu kekal, anu abadi. Di dunia mah cuman 60 tahun. Lampung ke 70 tahun eta mah bonus gitu. Naon umri ummati kata Rasul nanti umur umat kaula mah minas 60 ila 70 antara 50 di tingkat 70 gitu. Misalkan emutan orang awam seperti itu. Jadi orang mah milarian akhirat tuh. Nah tidak seperti itu ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW nyata doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kesuksesan seorang muslim itu ternyata bukan hanya sukses dunia saja. Dia bisa terpenuhi semua fasilitas di dunia, bahkan premium gitunya. Dan tidak sebatas di dunia saja, termasuk di akhirat, atau tidak sebatas di akhirat saja, tidaklah di dunia, tidak seperti itu. Bahkan ada zaman Rasulullah SAW, salah satu sahabat dia berdoa, ya Allah akhirat saja, ya saya dunia mah kita kepingin Rasulullah. Bukan seperti itu berdoa kepada Allah, tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah doa ieu ternyata ayat dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 200. Nah tafsiran doa itu kata Imam Ibnu Katsir jadi meliputi terpenuhinya kebutuhan jasmaniyah yang bentuknya materi. Jadi hasanah fid dunya itu kata Imam Ibnu Katsir, pertama Allah memberikan bentuk yang berwujud materi, kedua kendaraan, markaban hamian, kendaraan yang bagus, punya rumah yang bagus, punya tanah banyak dan lain sebagainya. Ternyata itu hasanah fid dunya, tidak apa-apa. Termasuk hasanah fid dunya juga punya anak saroleh, istri atanapi caroge soleh, gaduh tatanggi saroleh anu sifatna batin. Itu diantawisna. Jadi selain kebutuhan materi, ternyata manusia membutuhkan kebutuhan yang sifatnya ruhani gitunya. Anu sifatna teh batiniyah, nyata zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala orang tinggal dina berita, banyak sekali kejadian-kejadian ini kumpul kamari-kamari aya berita enjeuh pisan di daerah Ciamis. Aya namanya Ciamis ya kemarin. Itu bikin tak geger kan gitu. Jadi aya seorang istri suami itu melenteng gitu. Salah satu anggota tubuhnya istri kamari inggalai sampaikan seperti itu gitu. Kenapa? Karena jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak teringatkan bahwa qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya gitu. Itu luar biasa. Jadi antawis padilah keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari gelisah, terhindar dari hal-hal yang melupakan kita terhadap akhirat tentunya, anu ke dampak mate dina keseharian kita. Tapi nalika orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah datangnya ketenangan yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya tenteram dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Anu katilu, zikir bisa jadi wasilah membersihkan hati dari hati yang berkerat. Jadi kata Rasulullah SAW menafsirkan surat Al-Mutaffifin. Kata Rasulullah SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nuktikat fi qalbihi nuktatun. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu kesalahan, satu kemaksiatan, nuktikat fi qalbihi nuktatun sauda'u, maka akan tercemar hatinya dengan satu titik hitam. Berarti ngadambel keawanan titik hitam sekali. Faiza huwa naza'a wastaghfara, maka apabila dia menjauh gitu, wastaghfara, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, wa taba, kemudian bertaubat, sukila qalbuhu, maka akan dibersihkan hatinya. Jadi ketika seorang mukmin itu melakukan kesalahan, melakukan kejelekan, maka hatinya itu akan ada tanda titik satu kali. Semakin banyak seorang mukmin lupa terus melakukan kejelekan, maka titiknya akan semakin banyak pula. Antum, hati kusabab seueur ngadamelkeun orengan bakal kelam pisan kitu seueur titik bikin kahideungna teh. Numawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, inna hadzal quluba tasda'u kama tasda'ul hadid idza asabahul ma'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati ini akan berkeratan sebagaimana berkeratannya besi apabila datang kepada besi itu, atau apabila di besi itu ada air. Wa majilauha, maka apa pembersihnya wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, kasratul dzikrul maut, banyak mengingat mati, wa tilawatil Quran, dan banyak membaca Al-Quran, yaitu berzikir. Sekalipun hadis ini dhaif, tapi secara makna itu sahih gitunya yang tawisna. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadangkala secara realita barusan kita sudah mendengarkan keterangan-keterangan, teori-teori mengenai fadilah keutamaan zikir, gitu, luar biasa. Yang akhirnya kita sangat termotivasi untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bisa dipungkiri tina realitana kadangkala orang teh hilap zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melupakan kita sehingga kita terlena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, di antaranya pertama harta, yang kedua sanak saudara, yang ketiga usaha atau berniaga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kepada kalian harta-harta kalian
dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melaksanakan hal itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Jadi dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, di antara hal yang sering melupakan kita zikir kepada Allah itu, yaitu harta kita. Yang kedua, anak kita. Terus selain harta dan anak kita, dijelaskan ternyata yang dapat melalaikan kita zikir kepada Allah adalah usaha dan berniaga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang yang tidak terlalaikan dari zikir kepada Allah ketika dia berniaga. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 37, Allah Subhanahu wa taala, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Seseorang yang tidak terlalaikan, tersibukkan, tijaratun wala bai'un an dzikrillah, usaha mereka, berniaga mereka dari zikir kepada Allah. Wa iqamis sholati, melaksanakan salat, wa ita'iz zakati, menunaikan zakat, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut pada suatu hari yang menggoncang hati dan penglihatan mereka. Jadi dalam Quran surat Al-Munafiqun, kemudian dalam surat Al-An-Nur, itu menjelaskan hal-hal yang mungkin akan melenakan kita, melupakan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, harta kita, anak kita, terus usaha dan berniaga kita. Nah eta teh pasti kealaman ku urang sarean. Nalika urang di pangaosan ngupingkeun ceramah bisa sayos al-ustaz misalkan, tetapi ngupingkeun dina YouTube Ustaz Ucu misalkan, wah kan orang jadi semangat gitu. Nalika ngupingkeun bakal nama tahajud unggal dinten nama, terus bakal saum Senin Kemis, tetapi sabada urang teh wih deui ka bumi satos melaksanakeun pangaosan gitu di masjid. Kadang-kala urang hilang, eta teh kantos rupina mah gitu, kealaman ku urang sadayana. Nah ternyata situasi seperti itu dirasakan juga oleh salah satu sahabat Rasul yang bernama Hanzalah. Bujeng-bujeng urang, sahabat anu langsung diaping ku Rasulullah, ngalaman kondisi anu hatena teh henteu stabil. Dalam riwayat Muslim diceritakan ada sahabat yang bernama Hanzalah al-Usaidi. Kata Hanzalah, beliau salah satu sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Abu Bakar. Kata Hanzalah, Abu Bakar, Hanzalah ini sudah menjadi orang munafik. Masya Allah, heran langsungnya terkejut Abu Bakar. Apa yang kau maksud wahai Hanzalah? Dia tawisna. Maka saur Hanzalah mutarakeun, nah anjeunna nyebatkeun Hanzalah teh jalmi munafik. Kata Hanzalah, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keadaan kami ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'i aini. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kami berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan kepada kami tentang neraka dan surga, hatosna zikir teh hatta ka'anna ra'ya aini, sehingga seolah-olah aku melihat dengan mata kepalaku sendiri neraka dan surga itu ada di hadapanku.
Jadi nalika di pamosan mah luar biasa motivasinya, sehingga ketika dijelaskan tentang sifat jannah teh urang teh hoyong laras-laras malahan upami engke ngalampungan prahara-prahara gitu nya di akhirat teh ngalampungan siratal mustaqim hoyong pangenggalna pang cepetna lewat siratal mustaqim teh gitu. Malahan kalabat jalmi anu hisaban yasiro hoyong teh kitu malahan teu dihisab heula langsung dilebetkeun we lah ka surga gitu ka hoyong eta nalika urang dikempelan pamosan karaos kitu teh. Nah, kaalaman ku Hanzalah al-Usaidi saur anjeunna fa idza kharajna min indi Rasulillahi afasna azwaja wa aulada wa dhai'ati. Tetapi ketika kami keluar berpisah dari majlis Rasulullah, afasna azwaja wa aulada, melupakan kepada kami semua keluarga kami, wa dhai'ati, dan usaha-usaha kami, panasina katsiran, maka kami banyak lupa. Gitu. Maka Abu Bakar disumpingkeun oge ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang kondisi Hanzalah seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi." Demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, seandainya engkau melaksanakan secara dawam sebagaimana engkau berada di sampingku, tasafahatkumul malaikatu, sungguh para malaikat akan musafahah kepada kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ngamuliakeun pisan kajalmi anu senantiasa dawam ketika beramal, baik ketika dia motivasinya tinggi ketika berada di lingkungan majelis atau di luar majelis. Iman para ibu miwah para bapak anu sami-sami miharep Allah Subhanahu wa taala, janten kesimpulanana di antawisna yang ternyata zikir itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ketika kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah kita dapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadi wasilah sebagai tameng perisai kita dari tipu daya setan, karena luar biasa godaan setan untuk menjerumuskan manusia. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala menjadi datangnya ketentraman kepada batin kita. Yang keempat, menjadi wasilah untuk mensucikan hati kita. Itu rupinya dicampurnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf ya, di awal bikin ke akhir kita campur teh laras-laras campur gitu. Syabutan anu saling-alingna itu biasa ku bahasa daerah yang tawis nama. Kali ini syabutan anu saling-alingna di haya bahasa anu teu kariksa kajaga gitunya. Anu seueur kacarita-carita tadi. Anu larasna ti Allah Subhanahu wa taala anu kirangna di bumadari salafun musad. Tutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, atur Ustaz karena pemaparannya jazakumullah khairan. Salajengna kita pilih ayat patarosan di ibu-ibu, bapak-bapak kali para kali di sais. Mangga ngacung we. Mangga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, saya pernah mendengar dan melihat di media sosial terkait bahwa sholat wajib tidak diterima selama 40 hari bagi orang yang telah melakukan kemaksiatan yang telah melampaui batas. Sebagai contohnya adalah orang yang mengonsumsi minuman keras. Nah, bagi orang yang sering mengonsumsi minuman keras ini, apakah doa dan zikirnya masih didengar dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, turun dia luar biasa pentarosanana. Memang di atas-atasnya di para pelajar pentarosan dia teh piring itu milarian daya gulunan menentukan kesimpulan hal biasa seperti itu. Pertama, kabubun sawaripun guruknya yang tawis bahayana orang konsumsi tuangan anu haram itu. Pertama, setiap makanan yang haram yang masuk pada mulut kita itu akan menjadi darah dan akan menjadi daging. Itu yang pertamanya. Jadi harus hati-hati. Yang kedua, dihindarkeun dina tuangan anu haram, bahkan anu subhat urang dihindarkeun pisan kurang kali itu jadi wasilah kecerdasan pada anak. Di antawisna Imam Bukhari luar biasa. Nah, terus ayat hadis engke dina Arba'in An-Nawawi layan 40 hadis-hadis pilihan di antawisna menyentuhkan di antara hal yang tidak dijabahnya doa seseorang itu adalah makanan minuman yang haram. Waman amuhu haramun wa malbasuhu haramun. Pakaifa pakaifa doa'uhu. Bagaimana dia bisa berdoa? Jadi ayat jami an-majana teh gitunya dina kondisi cupang camping benar-benar membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta madda yadahu ila sama. Dia saking membutuhkan kepada Allah, dia membentangkan tangannya kepada Allah. Ya Rabbi gitunya. Mungkin gitunya. Mohon pertolongan kepada Allah. Wa mat'amuhu wa malbasuhu wa masrabuhu haram. Bagaimana doa bisa dijabah sedangkan yang dimakannya haram, yang diminumnya haram, yang dipakainya haram. Nah, itu diantaranya. Jadi bahaya luar biasa. Di antara hal yang akan menolak doa kita adalah makanan yang haram. Itu rupi namanya. Mangga aya. Neng. Kana. Ya, ibu-ibu. Pas pajak, mana pajak? Wih. Atas yang sekarang terang ke serena akan ditutup oleh doa perubahan tina di dunia sana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.